Ketua Bapak Teddy sama Ibu Ratna sama Ibu Irinda sama Bapak Panitra karena menegakkan keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Pancasila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan saya tidak pernah bersalah terhadap suara. Ya, terima kasih. Bisa dijelaskan? Jadi hakim. Ya. Sudah? Semua ya? Oke. Hari ini agendanya akan putusan selah atas yang telah kita lakukan perlawanan dan ditanggapi oleh saudara penuntut. Nah, hari ini dengan telah selesai dibacakan putusan selah oleh majelis hakim yang mulia, kita sebagai masyarakat ya dan juga penegak hukum sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang mulia, di mana hari ini adalah bukti konkret bahwa penegakan hukum sebagaimana dalam supremasi hukum yang diatur oleh KUHP nasional dan KUHP yang telah berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 ini adalah bukti yang nyata. Artinya hukum itu dan keadilan itu benar-benar ada dan ditegakkan oleh para hakim. Dan ini secara khusus pada majelis hakim yang mulia tadi, ini sangat luar biasa, benar-benar menjaga independensi dan juga benar-benar menegakkan hukum berdasarkan keadilan. Sebab di dalam KUHP kita jelas mengatakan apabila keadilan dengan kepastian hukum bertentangan, maka yang didahulukan oleh majelis hakim dalam memberi putusan adalah keadilan. Dan ini kita apresiasi bukan hanya kepada majelis hakim, seluruh peradilan di seluruh Indonesia ini. Ini kita patuh mendukung seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengajak supaya kita tetap menjaga marwah peradilan ini dan supaya benar-benar hakim di Indonesia yang kita cintai ini benar menegakkan hukum sesuai supremasi hukum yang ada. Jadi terima kasih sekali lagi atas putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim, yaitu putusan selah, dan klien kami hari ini dinyatakan bebas karena gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana dalam hukum yang berlaku. Jadi terima kasih sekali lagi, dan juga tidak jemu-jemu kita sebagai aparat penegak hukum bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengawal peradilan kita ini supaya jangan dikotori oleh kepentingan-kepentingan oknum atau sekelompok atau pribadi atau dari manapun ya. Dan kita berharap kepada Mahkamah Agung supaya tetap diawasi, supaya tetap dijaga marwah peradilan ini, supaya jangan rusak oleh perbuatan oknum-oknum yang bisa mengintervensi, dan supaya tetap independensi ini tetap dijaga dan tetap keadilan itu ditegakkan. Terima kasih, dan itu yang kami sampaikan. Harapan tetap kepada majelis hakim setinggi-tingginya. Terima kasih. Ada komentar ini Bang, langkah selanjutnya gimana, Bang? Bang, untuk yang kemarin katanya dari jaksa penuntut umum mau dilaporkan, itu kayak gimana? Kita akan memikirkan upaya kita selanjutnya terkait tindakan-tindakan oknum. Karena kenapa? Di dalam KUHP kita juga supaya masyarakat tahu bahwa apabila ada oknum penegak hukum, penegak hukum berpikir suatu perkara ini atau berpikir bahwa seorang itu bersalah sampai dia masuk ke proses peradilan, itu namanya proses peradilan itu namanya penyesatan proses peradilan. Padahal jaksa misalnya ataupun penyidik tahu bahwa bisa dihentikan karena kadaluarsa tapi tetap dilanjutkan ke proses peradilan, maka itu ada undang-undang dan itu bisa dipidana, bukan hanya dengan kode etik. Saya sampaikan ini dengan jelas, ini dalam KUHP nasional kita yang sudah berlaku. Ya, ini kepada masyarakat seluruh Indonesia. Kalau ada kriminalisasi, silakan laporkan penegak hukum itu bisa dipidana. Ya, karena itu termasuk dalam penyesatan proses peradilan, dan kami akan memikirkan upaya hukum itu. Dan selain kami meminta kepada atasannya untuk diperiksa oleh jaksa yang menangani perkara ini. Terima kasih. Harapannya, Bang? Saudara kuasa hukum Budi, apakah menurut Anda jaksa penuntut umum kemarin kurang belajar ilmu hukum secara komprehensif? Apakah menurut Anda kuasa hukum
jaksa yang kemarin kurang belajar ilmu hukum secara komprehensif. Kita kan mengatakan supaya dibaca. Artinya kita meminta supaya dibaca secara komprehensif undang-undang ini supaya jangan salah menerapkan undang-undang. Karena penuntut umum ataupun kami selaku advokat, peradilan atau hakim ataupun polisi, dia itu adalah penegak hukum. Kalau nggak dibaca bagaimana? Ya, Oke, terima bagaimana kasih. kita tegakkan keadilan apabila kita nggak baca gitu loh. Ya. Jadi bang, harapannya ke depan ini untuk masyarakat supaya jangan dibodohi dengan hukum-hukum yang berlaku, kan ada sekarang undang-undang yang baru dan yang lama. Harapannya bagaimana supaya Jadi ini ya? pertama-tama sekali harapan kepada seluruh aparat penegak hukum, baik dari tingkat kepolisian sampai ke peradilan, termasuk pengacara, termasuk juga lawyer atau penegak hukum lainnya, supaya tetap memperhatikan keberlakuan KUHP baru ini, ya, supaya jangan merugikan hak-hak masyarakat, supaya jangan merugikan hak-hak orang. Itu adalah hak dia dan tolong dipelajari dengan baik. Kemudian harapan kita kepada masyarakat, apabila melihat dengan ketentuan berlakunya ini, maka kita berharap kepada masyarakat lebih aktif. Bahkan kita sarankan baca supaya jangan terjadi kekeliruan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum, maka kita sebagai masyarakat mengingatkan, ya, sehingga tidak terjadi namanya kriminalisasi. Terima kasih.